Hai rekan pemuda, senang dapat menjumpai rekan-rekan dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada hari ini berjudul Tuhan Keadilan Kita, yang didasarkan pada Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terangi hati kami dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hati dan pikiran kami hanya tertuju pada Engkau. Biar firman-Mu ini dapat kami pahami dan juga dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Kami membuka hati menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah Yeremia 33 ayat 16 yang mengatakan demikian. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Saya Pendeta Widya Astuti dari GKI Kosambi. Rekan-rekan pemuda, seorang pemuda hidup dalam pergaulan bebas selama bertahun-tahun. Clubbing dan dugem adalah favoritnya, termasuk berhubungan intim di luar pernikahan. Suatu kali ia jatuh sakit. Dokter menegaskan bahwa ia mengidap herpes pada alat kelaminnya. Menyadari hal itu, pemuda ini pun berkata, "Akhirnya Tuhan menegur, tetapi itu baik bagiku karena hidupku tidak makin hancur." Karena dosa-dosanya, kaum Yehuda dan Lewi, suku-suku Israel Selatan, akan menjalani hukuman dan pembuangan di negeri Babel. Namun, itu bukanlah akhir hidup mereka sebagai suatu bangsa atau umat Tuhan. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Disinilah letak keadilan Tuhan. Ia memberi sanksi kepada yang bersalah, tetapi tetap menjaga janjinya untuk menyertai dan memberkati umatnya. Setelah lewat 70 tahun di pembuangan, Israel akan kembali merdeka di Yerusalem. Keturunan Yehuda akan kembali memerintah sebagai raja. Begitu juga keturunan Lewi akan kembali melayani di Bait Allah. Itulah ketetapan Tuhan. Itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Selama siang dan malam masih ada, selama itu juga janji itu akan tetap dijaga. Semua janji itu pun digenapi tepat seperti perkataan Tuhan. Israel pulang kembali dari Babel dan menikmati kemerdekaan di Yerusalem. Rekan pemuda, Tuhan itu adalah sumber keadilan kita. Ia pasti membela kita terhadap segala kejahatan. Sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, Ia akan menegur kita. Namun percayalah, teguran Tuhan itu tidak untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menyadarkan kita. Itulah wujud penyertaan Tuhan atas kita. Ia menghajar kita agar bertobat, lalu memberkati kita untuk selalu kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami melakukan kesalahan. Kami berdosa dan menyakiti hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami membuat Engkau kecewa. Biarlah Tuhan kami semakin hari bersedia untuk dibaharui hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya terus menolong kami, menuntun kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada hari ini. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang berpadanan dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.